Kabar Rusia yang mengancam Ukraina untuk memakai senjata nuklir jika ada ancaman eksistensial tentu turut menyita ketakutan publik. Pasalnya, menurut data Arms Control Association, sampai September 2021, Rusia tercatat memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia. Nah, bagaimana di Indonesia? Bila mendengar kata nuklir, sontak dalam pikiran kita secara umum adalah bom. Tapi tahukah kamu bahwa negara kita menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memasuki era nuklir? Hal itu ditandai dengan diresmikannya pengoperasian reaktor nuklir pertama di Bandung pada 28 Februari 1965 oleh Presiden Soekarno. BUMN juga punya satu-satunya perusahaan yang bergerak di industri berbasis teknologi nuklir, yaitu PT Induki Persero. Akan tetapi, pemanfaatannya masih sangat terbatas. Salah satunya yang paling sering dibicarakan atau dari dulu jadi wacana, yaitu terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Kalau dari catatan sejarah, Indonesia lebih dulu memiliki reaktor nuklir dibanding Korea Selatan. Namun, justru malah Korsel dulu yang berhasil membangun PLTN di tahun 1971. Nah, mari ketahui apa sebenarnya tantangan Indonesia dalam membangun PLTN, bagaimana pula peran PLN sebagai BUMN yang bertanggung jawab untuk aspek kelistrikan Indonesia. Simak di BUMN One kali ini dan dalam pengenalan PT Induki Persero. Sobat, PT Induki Persero yang sebelumnya bernama PT Batan Teknologi Persero didirikan sejak tahun 1996, bergerak di bidang produksi radioisotop dan radiofarmaka, elemen bakar nuklir dan jasa teknik. Dalam proses kerjanya, PT Induki hingga kini menjamin tidak pernah terjadi kebocoran radiasi pada kegiatan produksi seperti yang ditakuti banyak masyarakat. Sepak terjang sejauh ini, perusahaan pembeli nuklir dari Induki kebanyakan hanyalah rumah sakit yang membutuhkannya untuk perawatan medis. Hal inilah yang menyebabkan meski sudah punya 3 reaktor nuklir, namun kondisi bisnis Induki belum mampu terlalu berkembang, termasuk dari segi PLTN. Selain serentetan peristiwa kecelakaan PLTN di negara lain yang membuat masyarakat Indonesia takut dan khawatir, Direktur Utama Induki mengakui PLTN membutuhkan biaya investasi yang mahal. Sebenarnya, walaupun berbiaya mahal dalam jangka panjang, energi listrik yang dihasilkan bisa lebih murah dibanding sumber energi lain. Akan tetapi, mari kita teliti sejenak seberapa penting Indonesia harus memiliki PLTN. Bagaimana kondisi sumber listrik kita selama ini? Kapasitas pembangkitan listrik Indonesia mencapai 73.736 MW atau 73,74 GW hingga November 2021 kemarin. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU masih menjadi kontributor terbesar dengan 36,98 GW atau 50% dari total pembangkitan listrik. Sebanyak 87,66% konsumsi listrik didapat dari PLN, sementara 12,34%-nya dari non-PLN. Dapat terlihat bahwa polusi CO2 di negeri kita sangat tinggi. Nah, padahal jika dibandingkan penggunaannya dengan PLTN, listrik dari PLTN lebih murah dan bersih ketimbang listrik batu bara. Batu bara lebih mencemari lingkungan dan memicu dampak kesehatan pada warga. Meskipun telah ada clean coal technology sebagai inovasi baru yang mengurangi emisi karbon, namun tetap saja hanya sebatas dalam tanda kutip berkurang. Dan dampak kesehatan ini sering tidak dihitung sebagai ongkos. Energi nuklir sebagai PLTN merupakan salah satu energi baru yang ramah lingkungan, beremisi rendah, dan dinilai mampu memenuhi kebutuhan listrik yang semakin meningkat. Nuklir sejatinya juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Untuk itu, dalam pembangunan 3 aspek penting memang harus dipastikan, yaitu keselamatan, keamanan, dan pelindungan. Karena hal tersebut penting untuk mengurangi rasa takut yang dirasakan masyarakat. Nah Sobat Info, berikut ada kabar terbaru terkait pembangunan PLTN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM kabarnya tengah mempersiapkan rencana pembangunan PLTN. Hal ini sebagai upaya Indonesia dalam mencapai net zero emission pada 2060. Rencananya dibangun di salah satu dari 2 daerah yang menjadi target lokasi, yakni Bangka Belitung dan Kalimantan. Pembangunan PLTN ini bahkan telah memiliki badan hukum melalui Kemen ISDM, akan tetapi belum diketahui rinci aturan lebih lanjut. Anak perusahaan PLN yakni PT Indonesia Power atau IP juga mengaku siap terlibat dalam pembangunan PLTN pertama di Indonesia ini. Indonesia Power mengaku juga telah bekerja sama dengan perusahaan asal Amerika Serikat
Terkait lokasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengaku bahwa PLTN lebih potensial dibangun di Kalimantan Barat karena besarnya dukungan masyarakat. Berdasarkan survei, setidaknya 87% masyarakat setempat mendukung pembangunan PLTN di wilayah tersebut. Selain itu juga memiliki kondisi geologi yang stabil dan tidak rawan gempa. Berikutnya, Menteri ISDM juga menuturkan bahwa penggunaan PLTN direncanakan mulai di 2045 dengan kapasitas hingga mencapai 35 gigawatt. Pemerintah menargetkan suplai listrik mencapai 4.000 kWh per kapita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 atau sebagai top 5 ekonomi dunia. Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024, pemerintah mendorong langkah penelitian, pengembangan, mendorong penguasaan teknologi, membangun kerjasama, melakukan analisa multi kriteria, dan menyusun roadmap nuklir. Lalu berapa persen investasi yang diperlukan nanti? Belum diketahui lebih jelas. Hal tersebut tergantung dari teknologi yang akan digunakan dan kapasitas yang akan terpasang. Meski begitu, dari sejumlah proposal yang masuk di Kementerian ISDM, beberapa pihak menyampaikan bahwa ongkos produksi listrik dari PLTN cukup menarik. Harga listrik PLTN saat ini di angka 9-10 sen US dollar per kilowatt hour dan ada yang di kisaran 7 sen US dollar per kilowatt hour. Nah sobat, bagaimanapun sejarah pahit nuklir yang pernah terjadi, faktanya juga banyak manfaatnya yang telah dibuktikan negara lain maupun pihak ilmiah. Dengan pembangunan PLTN ini, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berani mewujudkan PLTN. Sebagai bangsa negara, kita tentu tidak boleh terlalu takut, tidak boleh terlalu anti, dan tidak baik juga menjauhkan diri dari nuklir. Yang kita perlukan adalah kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, dan kewaspadaan. Baiklah, itulah ulasan singkat mengenai PT Inuki Persero dan PLTN di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.